Saya pernah mendapatkan husnul khotimah 6 tahun, tapi terus lepas. Saat itu di Jakarta Bu saya. Penangku lah jenenge husnul khotimah. Pengurus mriki pikantuk husnul, tapi mboten khotimah. Husnul sing bojone Mas Andri ini ya Mas. Husnul Mar'iyah nggih, bojone Mas Andri. Husnul Mar'iyah. Ini tanggane husnul khotimah ini anyar. Soalnya kabeh wong pengen husnul khotimah. Jadi golek rono rene ora kecekel. Sama yang berbahagia niki juk. Husnul khotimah yaitu kita hidup ini akan berakhir dengan baik, meninggal dunia dengan baik. Ini namanya husnul khotimah. Lidah Jawa soalnya husnul khotimah. Ha husnul sing bunyi khotimah. Nah, kha Arab niku ana ha, ana kha, ana ha. Beda niku. Ha niku ning di depan mulut, kha atau berok, ha itu dalam dada. Ha. Nah, ha kha ha beda. Ini husnul khotimah. Akhir hidup dengan baik. Jamaah yang berbahagia sing sapa wonge akhir hidup membaca la ilaha illallah masuk surga. Akhirnya akhir yang baik membaca la ilaha illallah. Makanya ada orang yang melintir. Bagaimana melintirnya? Orang sah repot ibadah nama dan sebagainya, yang penting bisa arep mati maca la ilaha illallah wis husnul khotimah. Ngaten nggih? Itu yang melintir, itu yang mengadakan pendangkalan terhadap ajaran Islam, bahkan bisa jadi itu pelecehan terhadap ajaran agama Islam. Direwangi mendino ibadah apik wae durung tentu bunine apik. Kok meneh arep jujuk dipadake dalan tol. Jujuk cepet, wah instan. Dimasak dan dadi. Repot-repot besok yang penting maca la ilaha illallah. Itu ada apa ceritanya? Sudah membunuh 100 orang itu. Belum sholat, belum apa-apa, baru mau tobat itu di jalan mati. Masuk surga apa Pak? Husnul khotimah Pak? Iya, tapi cerita yang begitu itu 1001. Orang iso oke. Ya sampean mateni wong durung genep loro wis penjara wisan. Arep niru mateni wong 100. Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu jamaah sing jenenge husnul khotimah itu banyak orang yang terkecoh di husnul khotimah bae suul khotimah. Seolah-olah orang itu baik ternyata jelek, dikira apik nyatane elek. Jamaah yang berbahagia. Makanya suatu saat Pak Amin Rais pernah menjelaskan ojo berbangga jadi ulama, jadi kiai, jadi dai, jadi mubalik, ya belum tentu masuk surga. Alhamdulillah ya ampun ya, ampun termasuk ampun. Sebab apa pas liwat ning kono ana wong elek, ya gampangane gali lah. Pikirane elek. Menungso kelakuane bejat salam neraka. Atine kiai ulama berbalik tapi atine elek. Ngepal karo wong. GR marang awake dhewe maksudnya awake dhewe wis apik-apik Nah, ternyata setelah peristiwa itu si dai mau, si wong bejat mau terus berupaya untuk jadi orang baik. Ya Allah Gusti, kula mbok kaya pakai ini kok tundai apik. Terus berbuat baik tobat. Sebaliknya Pak Kiainya ini rumos GR ati bareng-bareng mati, sing gali malah mlebu surga, sing gali malah mlebu neraka.
Saniki kata Kiai Suul niku lho Kiai abal-abal hati-hati lho. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa cerita untuk menggambarkan Husnul Khotimah ini sampai jam 8 itu Pak. Yang pertama namanya Bal'am bil Baura niku ulama hebat top markotop. Semua permintaannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa. Terus didekati sama rezim pada waktu penguasa pada waktu itu. Wah coba ini Musa ambilnya aku wae. Oh tak kei ini jauh mau apa? Omah mobil cara misalnya kimu. Apa sudah permintaanmu? Pertama-tama nih alot, mau tapi sini Pak, belum Pak, mobil lupa, anda lupa, pirang-pirang harga lupa, omah lupa, apa kira lupa, apa kira Pak, Pak, ditunggu, sengit biasanya wong lanang itu anggap digembok wedok terus untur digembok sopo-sopo mau angel digembok sini itu anggap meni wes iyalah Bu beres lah itu kalau wong lanang ini kalah karo wong wedok senjatanya senjata inti anggap inti kan wong lanang wes beruntung Pak Eka ini ketinggi harus inget bingung termasuk Pak Imam akhirnya dia ikut penguasa pada waktu itu untuk memusuhi Nabi Musa. Akhirnya apa? Meninggal dunianya si Bal'am itu dalam kondisi milate kemeret. Bal'am kiai ulama hebat top markotop mati nih Suul Khotimah padahal kelakuannya Medina Husnul bagus. Satu, duanya namanya Ar-Rajal zaman Nabi Muhammad. Ar-Rajal itu hafid, wah pinter pokoknya sahabat Nabi hebat pokoknya. Sak Nurul Fidas sembarang sing lawan tak ada di mana mungkin sing lawan si namanya si Ar-Rajal ini ulama sahabat hebat. Oleh karena itu zaman Abu Bakar dikongkon kon melunakkan Musailamah al-Kadzdzab tutus pokoknya terus kena jadi nabi palsu ngoten nggih gampangane tenan si Ar-Rajal itu ke nemui Musailamah tekan mriko Musailamah pinter Bu pinter ditemoni baik-baik Joko omah sing bebas sing gemerlapan kok pamanan duit ambil segala macam pokoknya sebergemerlap kepencut Ar-Rajal kepencut Ar-Rajal kamu tetap Islam gak apa-apa silahkan kamu sholat puasa terus dan saya jangan mengganggu apa silahkan kamu terus sebagai seorang Muslim terus saya tidak maksa aku ganggu itu yang satu hanya permintaan saya kamu mengakui saya adalah Nabi setelah Nabi Muhammad satu tak gitu tetap Islam tapi akulah bahwa saya adalah Nabi setelah Nabi Muhammad gugur bukan dimana gugur asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur rasulullah tambahi Musailamah al-Kadzdzab gugur rusak ini mestinya mau Husnul Khotimah menjadi Su'ul Khotimah. Cerita yang ketiga sing jenenge Utsman bin Ulhuha itu luar biasa pada waktu perang Uhud. Oleh karena sahabat mengatakan bahwa ya Rasulullah itu hebat itu calon penghuni surga itu. Kata para sahabat, kenapa maju perang hebat sekali kok? Wah, luar biasa. Kata Nabi Muhammad, enggak, itu calon penghuni neraka. Terkejut. Terlibat sekali semua. Meninggal dunia sampai. Iya, tapi itu calon penghuni neraka. Ternyata ada saksi membenarkan pernyataan Rasulullah. Gini ku wau Rasul itu pedang wong musuh terus merak romongso. Utsman itu merasa tidak tahan sakit akhirnya bunuh
diri. Su'ul khotimah. Maka sengsara kayak apa, sedih kayak apa, kosong kayak apa, jangan sampai kita putus asa, apalagi bunuh diri, hilang amal sing apik men. Osman bin Umrohah. Ada lagi, satu lagi. Besok di akhir, di awal Allah menghisab amal semua manusia. Ada 3 kelompok manusia menurut lahirnya itu hebat amalnya, ibadahnya, tapi ternyata 3 kelompok itu masuk neraka. Satu, ilmuwan, hafid dalam hadisnya itu. Ditanya oleh Allah, untuk apa ilmu? Banyak sekali. Untuk ceramah sana ya Allah, untuk khotbah kesini, untuk dan sebagainya, mengajar. Kamu bohong. Ulang rene khotbah ceramah bukan ingin siarkan agama Islam, tapi kamu ingin disebut seorang yang ilmuwan. Ben kita nek pinter, wah sana kemari ceramahnya. Kamu bukan surga tempatnya, tapi kamu tempatnya di neraka. Yang kedua, seorang hartawan. Hebat kan hartawan ini amanah luar biasa, masjid di musola di dalam di pakai pokoknya karena dia hartawan, amanah luar biasa banyaknya. Nek ditonton lahirnya dia bahkan husnul khotimah, wong apik tumindahe kok. Tapi ternyata jamaah orang ini juga masuk mereka sebab apa? Seluruh amal yang diperbuat oleh dia itu terselip niat ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ya, itu. Kata Allah, kamu bohong. Bukan mencari ridhoku, tapi kamu ingin menjadi seorang yang dermawan. Yang ketiga sama, orang yang mati syahid menurut lahiriah kita, kasat mata kita, orang ini mesti surga mati syahid. Tapi ternyata masuk neraka. Karena apa? Mati syahidnya itu dia ingin disebut sebagai seorang yang pemberani. Memang di dunia diakui dalam ini jenenge sapa, jenenge wong kuwi ning di gedung apa namanya. Tapi itu di mata manusia, di mata Allah beda lagi. Karena niatnya tidak tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang 5 menit. Jamaah yang berbahagia, ada satu cerita fiksi ya. Seorang kiai piaraannya burung-burungnya itu mati. Begitu mati burungnya itu Pak Yai selalu murung. Oleh karena itu para santri melihat bahwa Pak Kiai ini perlu mendapatkan ganti burung piaranya. Turunan caca, keseluruhan terus Pak Yai sejak burung dua penjenengan mati, penjenengan kita susah. Lah niki Pak Kiai kula mengumpulke duit kangge penjenengan menawi badhe tundas burung malih. Pak Kiai terkejut apa? Apa kamu apa-apaan kamu? Nemu tuku manuk, kuwi aku iso tuku iji loro petelu. Isi paling kira 5 juta. Tapi satu petelu. Bukan karena burung mati saya susah itu. Lah kenapa Pak Kiai? Ketahuilah wahai santri-santriku, kamu tahu burung saya itu tiap hari bisa mengucapkan astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Hari-hari mengucapkan kalimat thayyibah. Tapi begitu mati, apa yang diucapkan? Sangat saku kita kerja santri murid-muridku, aku kebetulan besok aku mati kayak burung manuk aku mau betina besok sholat puasa dan sebagainya, ngaji istighfar dan sebagainya, begitu mati hilang semuanya. Ya Allah, itu yang aku takutkan. Begitu jamaah yang berbahagia, pada saat sakaratul maut itu setan juga datang menggoda kita ada husnul khotimah apa su'ul khotimah saat itu. Oleh karena itu pada saat orang meninggal dunia kudu dikancani ucapkan la ilaha illallah, ketahuan
Allah, pelan-pelan, Allah. Kancani, jangan dibiarkan. Sebabnya setan menggoda kita saat itu. Jamaah yang berbahagia, ada orang yang hebat jamaah, namanya Uwais Qarni. Uwais Qarni itu orang kebanyakan biasa, orang kita hebat. Ya yang biasa-biasa lah, dia itu angon kambing ya. Tapi ternyata Uwais Qarni itu mempunyai masa depan husnul khotimah luar biasa. Sehingga tak singkat ya, karena Uwais Qarni itu meninggal dunia, itu sing layak luar biasa banyaknya. Pada waktu ada takziah, sing takziah luar biasa. Pada waktu dia mau dimandikan, sudah ada orang yang mau memandikan. Pada saat dia mau dibawa ke kubur, orang berjejer, sehingga sampai dari rumah sampai ke kubur Uwais Qarni itu tidak digotong, tapi hanya pindah ke atas piring terbang. Luar biasa. Siapa tahu Uwais Qarni itu? Orang biasa, orang kebanyakan, tapi dikenal langit hingga dia disebut manusia langit. Rasulullah belum pernah ketemu, tapi tatkala beliau menjelang meninggal dunia, paling sama Umar dan Ali. Wahai Umar sama Ali, besok nama uang jenenge Uwais Qarni, kamu mintalah doa kepadanya. Cirinya apa? Di tangannya itu ada putih, ada bekas sakit kulit. Bonus awak-awak, terus yang kelamaannya ada putih-putih. Sebabnya beliau itu, Uwais Qarni itu luar biasa bektinya pada ibunya. Luar biasa, kepentingan apapun kalau sudah ibunya butuh, pulang ibunya dulu. Dia kangen rindu pada Rasulullah, tapi tak kali ibunya pulang, pulang. Qarni aku pengen Pak munggah kaji. Lah caranya piye? Wong saka Yaman tekan Makkah itu aduh, digendong zaman. Gendong saka Yaman tekan Makkah luar biasa. Tapi dilakoni karo Qarni, itu buktinya pada orang tua. Oleh karena jamaah ya, jangan sampai kalau kita masih punya orang tua kita tidak bisa husnul khotimah. Usahakan bakti. Wong tua kalau betul nonton ya mau tua. Adik, pak dunia semuanya yang pernah tua kita bakti pada beliau. Temannya bapak kita, temannya ibu kita, saudara-saudara kita semuanya. Itu pintu untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Pertama adalah amal ibadah kita rutin terus sampai ajal menjemput. Yang keduanya niat terus lillahi ta'ala. Amal sebanyak apapun, ibadah sehebat apapun, tanpa diniati terus ikhlas lillahi ta'ala menjadi sia-sia. Oleh karena itu jamaah berbahagia, marilah kita berusaha untuk menjadi husnul khotimah dengan cara ibadah terlalu ditingkatkan, diniati mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.